Pertanyaannya, kalau sesuatu itu tidak bisa Anda kendalikan, untuk apa? Kunci menerima diri dan situasi. Saya akan berbagi layar sambil bercerita kepada Anda. Semoga ada manfaatnya buat kita agar kunci menerima diri dan situasi ini bisa bermuara nanti pada kebahagiaan. Begitu ya. Jadi namanya kunci menemukan diri dan situasi pasti muaranya tujuannya adalah kebahagiaan. Begitu ya. Baik, saya akan berbagi layar beberapa hal yang penting kita ketahui. Judul yang diberikan panitia adalah kunci menerima diri dan situasi. Tadi sangat bagus ketika pembacaan Dhammapada dimulai dengan ayat 157. Ibu, Bapak, Saudara, nanti Ratna akan membacakan lagi ayat-ayat yang lain sesuai dengan tema kita hari ini. Kalau Anda tadi memahami ayat 157 yang kira-kira artinya adalah jika orang mencintai dirinya, maka ia akan menjaga kehidupannya dengan baik, menjalani kehidupannya dengan baik di 3 masa, ya, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang ada adalah sekarang masa kini. Masa lalu sudah berlalu, jangan kembali ke sana karena tidak ada yang baru. Masa depan itu belum datang, belum tentu pula datang kepada kehidupan kita. Kan gitu ya. Jadi untuk apa Anda menggelisahkan masa depan sehingga Anda tidak bisa menerima diri dan situasi Anda saat ini karena Anda berpikir tentang masa depan terus-menerus, padahal itu belum tentu datang dan belum tentu ada terjadi pada kehidupan Anda. Betul tidak, Saudara? Ya, kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada alam semesta ini. Kita hari ini berbincang-bincang, saya dengan Anda seluruh dunia mendengarkan ini. Kita nggak tahu kapan Poni Jan Liao akan berangkat duluan, ya kan? Kapan Anda akan berangkat duluan? Nggak ada yang tahu. Karena itu jangan menggelisahkan masa depan, begitu ya. Yang ada itu adalah sekarang. Kita fokus aja pada apa yang ada sekarang. Itulah salah satu konsep penerimaan diri yang paling bagus, begitu. Nah, mari kita lihat poin berikutnya, saudara, yang mau saya bagikan kepada Anda, bahwa jika kita sudah paham tentang judul ini, maka ada beberapa hal yang kita harus pahami. Yang pertama, saya akan menyampaikan kepada kita fakta kehidupan yang tidak bisa kita tolak. Anda terlahir sebagai pria, terlahir sebagai wanita, ya, sebagai laki-laki, sebagai perempuan, lahirnya di Malaysia seperti Pak Lim, lahirnya di Medan seperti saudara kita yang lain, lahirnya di Tokyo, di Amerika, di Australia, dan lain-lain, itu tidak bisa kita tolak kenyataannya. Kemudian yang kedua, nanti saya akan mengutip sebuah teori yang lagi viral dari sebuah buku yang berjudul Filosofi Teras. Ya, filosofi teras itu memuat satu teori yang bernama dikotomi kendali. Kita akan belajar nanti agar kita bisa mendapatkan ketenangan hidup yang lebih maksimal, begitu. Dan yang ketiga, nanti kita akan belajar bagaimana menerima diri dan situasi agar nanti muaranya adalah bahagia. Ya, di ajaran Buddha itu sebetulnya cukup sederhana dalam pengertian tujuan. Kita ingin menggapai kebahagiaan. Salah satunya dengan susunan anak tangga, yaitu menerima diri dan situasi. Begitu ya. Kita lihat, saudara. Coba Anda perhatikan gambar ini, saudara. Semua orang akan mengalami proses seperti ini. Ya, lahir, bayi, remaja, sekolah, menjadi sarjana, kemudian bekerja, mendapatkan uang, tidak tahu waktu untuk beristirahat dan beribadah. Akhirnya uang itu akan kembali ke rumah sakit. Mungkin Anda mengalami sakit penyakit yang luar biasa yang membuat Anda akhirnya tidak bisa menikmati hasil kerja Anda sendiri. Akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini. Pertanyaannya, saudara, kita sedang berada di fase yang mana? Kita sedang ada di tingkat yang mana? Kita sedang berada pada kondisi apa? Nah, itu yang paling penting kita sadari. Kalau saya sepertinya ada di fase yang sudah tinggal 4 terakhir, ya kan ya, 4 terakhir begitu. Kalau Ratna sepertinya di 5 terakhir, masih agak panjang gitu ya.
masih agak panjang gitu kan ya. Nah saudara, kita ada di fase yang mana? Kalau Anda berada di fase di baris atas, cepat-cepatlah lakukan kunci penerimaan diri dan situasi ini. Agar apa? Agar fase yang berada di gambar level 2 atau bagian bawah ini tidak Anda sesali. Ya, kalau Anda di fase gambar atas ini Anda tidak lakukan dengan baik, Anda tidak isi dengan baik seperti Dhammapada 157 tadi yang mengatakan jika orang mencintai dirinya maka dia akan menjadi orang baik sehingga tidak ada penyesalan ketika akhir kehidupan itu datang. Nah, tapi walaupun ya seandainya kita berada di fase gambar yang di bawah ini tetap tidak ada penyesalan. Gunakan video ini, apa yang tadi Bante Dhammakaro Mahathera sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bermanfaat. Sehingga kita bisa menata kehidupan kita. Sehingga ketika kehidupan itu nanti datang memanggil, akhirnya kita tidak akan ada penyesalan. Begitu. Nah, kuncinya adalah mari kita isi kehidupan ini dengan baik. Jangan menyia-nyiakan. Karena kalau kita ingat saudara, saya hanya mengingatkan kembali Dhammapada ayat 182. Coba Ratna, ada nggak di situ 182? Saya mengingatkan ini agar kita masing-masing cepat bersiap-siap untuk mengisi kehidupan ini dengan baik, dengan mengacu kepada Dhammapada ayat 182 yang mudah-mudahan bisa buat kita semakin sadar agar kita bisa menyiapkan diri dengan baik. Ya, boleh bantu saya membacakan Dhammapada 182, Ratna? Ya, Dhammapada ayat 182. Adalah sangat sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia dalam lingkaran tumimba lahir. Sungguh sulit hidup sebagai manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan Dhamma. Demikianlah sungguh jarang terjadi kelahiran para Buddha. Demikian Dr. Po. Iya, baik, terima kasih. Nah saudara, sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Karenanya jangan menyia-nyiakan itu dengan tidak bisa menerima kenyataan apa yang terjadi seperti tadi Bante katakan. Dan tidak bisa menerima situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Kalau Anda terus-menerus menyesali masa lalu, pertanyaannya adalah apakah Anda punya waktu untuk melakukan sesuatu yang baru agar Anda bisa melakukan hal-hal yang baik untuk menyongsong kehidupan masa depan yang lebih baik. Nah, kan itu persoalannya saudara. Nah, rasanya sulit kalau Anda selalu menyesali masa lalu. Energi Anda terkuras luar biasa sehingga Anda tidak punya masa, tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal baik untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, begitu ya. Nah, kita lihat kemudian saudara sekalian, di dunia ini kita pasti mengalami yang namanya suka dan duka. Anda lihat di sini, ini kenyataan hidup, fakta hidup yang tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita tolak. Ada orang terlahir dengan kondisi kaya raya, ya. Begitu dia lahir langsung naik mobil mewah, ya, langsung naik kereta mewah. Sementara ada mereka mungkin di gerobak sampah dan seterusnya. Ini kenyataan hidup yang tidak bisa kita tawar-menawar, tidak bisa kita negosiasikan, ya, karena sudah terjadi. Yang bisa kita negosiasikan adalah pada kehidupan mendatang semoga saya tidak terlahir seperti ini. Negosiasinya melalui apa? Melalui tindakan kita saat ini, kan begitu. Nah, kita lihat gambar berikutnya. Ada orang yang begitu mewah kehidupannya, rumahnya luar biasa mewahnya, sementara ada orang tinggal di gubuk reot yang barangkali tertiup angin akan langsung tumbang dan roboh. Nah, kalau ini yang terjadi, kita menyesali kenapa aku lahir miskin, kenapa aku tidak lahir menjadi orang kaya, kenapa aku lahir tidak menjadi orang yang beruang, ya, kenapa saya tidak lahir jadi beruang, artinya beruang ya, ya kan ya, beruang, punya uang. Kenapa teman saya punya uang dan sebagainya. Penyesalan ini kalau Anda terus-menerus Anda pikirkan dan Anda jadikan sebagai menu pertama dan utama, maka Anda tidak pernah akan bisa bahagia. Saudara-saudara Dharma yang saya hormati, yang sedang menyaksikan di seluruh dunia, jika Anda mau bahagia, salah satu cara terbaik adalah kita harus terima apapun yang terjadi. Anda terlahir dalam kondisi sederhana, terimalah itu. Saya terlahir dalam kondisi tidak setampan Liu Te Hua. Ya tidak apa-apa ya kan. Saya dokter, Liu Te Hua bukan dokter kan gitu ya kan ya. Ya kan. Pak Chan mungkin punya usaha apa, saya punya kegiatan apa. Kita masing-masing punya kelebihan masing-masing. Betul kan ya. Jadi untuk apa kita sesali itu? Terlahir sebagai seorang pria ya sudah. Jangan nanti Henny ya kan
komplain, aduh kenapa aku lahir jadi perempuan. Ya kan, banyak tugas rumah tangga yang harus aku jalankan. Sementara suamiku ongkang-ongkang kaki. Sebetulnya tidak ongkang-ongkang kaki juga. Mereka melakukan segala sesuatunya demi apa? Seperti lagu Pance F. Pondaah, demi kau dan si buah hati, ya kan begitu. Jadi saudara, ini semua orang punya tugas masing-masing. Jadi tidak usah disesali. Kenapa saya lahir jadi laki-laki? Kenapa saya lahir jadi perempuan? Kenapa saya lahir dari keluarga sederhana? Saudaraku, cici kandung saya itu sekarang tinggalnya di Malaysia pernah bilang begini kepada saya. Untung keluarga kita dulu tidak kaya raya. Kenapa Ci? Saya tanya. Kalau kaya raya kamu sudah gila. Loh, kok bisa? Iya, karena Poni Jan Liau ini dari dulu hobinya sekolah. Hobinya belajar. Les macam-macam. Les main gitar, les bahasa Inggris, les bahasa Jepang, les bahasa Jerman. Ini serius ini. Ini cerita beneran ini. Jadi cici saya bilang apa? Kamu gila pasti. Nah, jadi artinya apa, saudara? Dalam kesederhanaan keluarga saya ternyata ada hikmah di baliknya. Poni Jan Liau waras sampai hari ini. Kan begitu ya. Kalau tidak, Nalanda Foundation tidak mengundang saya, kita tidak bisa bercengkrama di ruang dunia maya Zoom ini. Kan begitu, dan di YouTube. Jadi itulah artinya kita syukuri aja, saudara. Apapun yang terjadi kita syukuri. Sebagai nikmat yang harus kita terima kenyataannya. Nah, untuk mengubah itu ya kita harus melakukan sesuatu agar dia bisa berubah pada kehidupan mendatang, kan begitu. Nah, kita lihat saudara, dikotomi kendali. Kaisar Romawi yang bernama Marcus Aurelius, saudara, ya, belakangan ini lagi viral dan heboh karena ditulis kembali bukunya yang berjudul Filosofi Teras yang mengatakan dikotomi, berarti ada pemisahan, dua pemisahan, ya. Ada dikotomi kendali. Artinya apa, saudara? Ada hal-hal yang dalam kendali kita. Saya jelaskan dulu secara sederhana begini, saudara. Dikotomi kendali itu artinya ada dua kendali dalam diri kita. Ada hal-hal yang kita bisa kendalikan, tapi ada pula hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Pertanyaannya, kalau sesuatu itu tidak bisa Anda kendalikan, untuk apa Anda sedihkan? Betul tidak? Tiba-tiba cuaca panas, kita bisa apa? Tiba-tiba kita sakit, kita bisa apa? Kan begitu ya, tiba-tiba lampu merah menjadi hijau, hijau menjadi merah di persimpangan jalan, kita bisa apa? Ya, kalau lampu hijau menjadi merah, Anda nangis ini di persimpangan jalan, nggak akan berubah tuh jadi hijau segera? Nggak mungkin, karena itu di luar kendali kita. Nah, kalau Anda tidak bisa menerima diri lahir sebagai laki-laki, itu bukan dalam kendali kita, betul tidak? Terlahir sebagai orang kaya dan miskin yang sudah terjadi ya, maksudnya ya, tidak ada kendali kita. Yang ada dalam kendali kita itu adalah kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya jika kita tidak merasa nyaman. Mari saya berikan Anda contoh, saudara, dikotomi kendali ini. Dua kendali yang bisa kita ubah, yang bisa kita tangani dalam kendali kita, dan yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi kalau Anda menyaksikan nanti Salindia ini, ya, Anda lihat ini dengan baik, dan Anda mengerti ini, maka saya yakin Anda akan bahagia, saudara. Kita lihat contohnya, saudara. Yang dalam kendali adalah caraku menyayangi, itu kendali saya. Betul tidak? Tindakanku, itu dalam kendali kita. Pikiranku, mau baik, buruk, sedang, atau netral, kita yang kendalikan. Batasanku, itu kendali kita. Perkataanku, dalam kendali kita. Caraku mengelola perasaanku, mau senang, sedih, kecewa, marah, itu semua dalam kendali kita. Kalau orang marah kepada kita, saudara, itu orang memaki kita, semuanya ada dalam kendali kita. Betul tidak? Kalau kita tidak terpancing oleh hinaan orang, cacian orang, maka Anda berarti berhasil. Karena itu berada dalam kendali Anda, kendali kita. Maka kita tidak akan menderita, kan begitu? Karena itu ada dalam kendali kita. Dia marah, itu di luar kendali kita. Betul tidak? Ketika dia maki kita, kita tidak bisa tutup mulut orang. Ketika orang tidak suka dengan cara kita berbicara, cara kita menyampaikan pandangan, cara kita melakukan sebuah pekerjaan, itu bukan dalam kendali kita. Kita tidak bisa mengatur orang. Betul tidak? Nah, karena itu kita kendalikan saja yang bisa kita kendalikan. Pendapatku ini dalam kendali kita. Anda mau berpendapat negatif, positif, konstruktif, dan seterusnya, itu kita yang punya kendali.
Caraku memperlakukan orang, apakah sopan, tidak sopan, baik, tidak baik, itu dalam kendali kita. Nah, hal-hal yang tidak bisa aku kendalikan, ini di luar kendali diri kita, saudara. Untuk apa Anda sedihkan cuaca yang panas misalnya, itu di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan ketika cuaca dingin, udara dingin, pakai jaket. Ketika cuaca udara panas, pakai baju agak tipis. Kan begitu. Apa yang orang pikirkan tidak bisa kita kendalikan. Untuk apa Anda tidak bisa menerima diri ketika dihina orang? Ya, kenapa dia begitu? Harusnya dia tidak seperti itu. Itu di luar kendali kita, saudara. Perasaan orang lain terhadap kita nggak bisa kita kendalikan. Hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu tidak dalam kendali kita. Karena apa? Sudah terjadi. Anda pun kembali, maka tadi saya katakan, jangan kembali ke masa lalu karena di sana tidak ada yang baru. Berkali-kali Anda kembali ke masa lalu, dia toh akan tetap seperti itu. Tidak pernah akan berubah. Alangkah sayangnya durasi waktu kita habiskan menyesali masa lalu yang tidak bisa kita ubah lagi, saudaraku. Karena itu di luar kendali kita, sudah. Apa yang orang lain katakan itu di luar kendali kita. Perlakuan orang lain terhadap kita juga di luar kendali kita. Nah, jadi saudaraku, terimalah diri kita dan situasi. Situasinya adalah kita sedang dimaki orang. Situasinya adalah kita sedang tidak disenangin orang. Situasinya adalah kita lahir atau sedang berada dalam keluarga yang sederhana. Situasinya sekarang pendidikan kita hanya S1, hanya S2, mungkin S3, belum guru besar. Begitu. Ya sudahlah, mau apa? Itu di luar kendali kita yang sudah terjadi. Tapi tetap kita bisa berupaya agar kita bisa mengendalikan apa-apa yang bisa kita kendalikan. Begitu ya. Oke, mari kita lanjutkan dulu. Dalam durasi yang 20 menit ini saya mencoba menyampaikan semua materi ini. Nah, kemudian saudaraku, bagaimana menata diri ya atau menerima diri dan kondisi. Sadari, tadi Bante sudah sampaikan ini. Saya ingin nanti Ratna mohon bisa membacakan Dhammapada ayat 277 sampai 279. Mari kita dengarkan bersama agar apa? Kita bisa menerima diri kita dan kondisi kita saat ini. Apapun yang terjadi pada kita, kita tidak punya kendali kalau sudah terjadi pada kehidupan sekarang ini. Ya, mari kita coba dengarkan Dhammapada 277 sampai dengan 279 ya. Silakan, Ratna. Ya. Dhammapada syair 277. Apabila dengan kebijaksanaan seseorang menyadari bahwa segala hal yang berkondisi adalah anicca atau tidak kekal, maka ia akan merasa lelah dengan lingkaran penderitaan dan melangkah di atas jalan menuju kesucian. Untuk syair 278. Apabila dengan kebijaksanaan seseorang menyadari bahwa segala hal yang berkondisi adalah dukkha atau tidak memuaskan, maka ia akan merasa lelah dengan lingkaran penderitaan dan melangkah di atas jalan menuju kesucian. Syair 279. Apabila dengan kebijaksanaan seseorang menyadari bahwa segala sesuatu atau dhamma adalah anatta atau tidak memiliki roh yang kekal dan abadi, maka ia akan merasa lelah dengan lingkaran penderitaan dan melangkah di atas jalan menuju kesucian. Demikian Dr. Po. Baik, terima kasih Ratna. Nah, saudara, hidup ini anicca, dukkha, anatta. Tadi Bante sudah sempat menyampaikan ini juga. Saya meneruskan saja. Saudara, kita pasti akan menua. Menua itu di luar kendali kita. Ya, kalau Anda mengatakan, aduh, kenapa mukaku sekarang jadi peot? Kenapa mukaku jadi berkerut? Kenapa aku banyak kali garis di leherku sekarang ini? Itu di luar kendali kita. Anda tidak bisa menerima anicca, perubahan dalam hidup Anda. Tidak bisa menerima diri Anda. Tidak bisa menerima kondisi ini. Anda akan menderita kok. Betul tidak? Ya kan ya, saya setiap bulan harus cat rambut ini Pak Chan. Ini ya kan, dicat rambut supaya kelihatan agak muda kan. Kelihatan tampil di panggung supaya lebih segar kelihatannya. Itu upaya kita. Tapi bagi Anda yang tidak bisa berupaya, menyesali rambut putih yang terus datang ketika usia Anda bertambah, tidak sadar bahwa hidup ini ada perubahan, hidup ini ada dukkha, hidup ini ada anatta, Anda pasti menderita. Betul tidak? Tapi kalau kita bisa menerima bahwa tadi proses kehidupan ya, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bekerja, sampai akhirnya kita kembali kepada
alam semesta ini, itu kalau Anda tidak bisa terima, Anda pasti menderita. Karena anicca itu tidak bisa kita kendalikan. Ya, orang mau secantik apapun pada masanya peot juga. Ya, setampan apapun saudara pada masanya peot juga. Ya, jadi kalau begitu untuk apa kita sesali? Emang ada orang yang begitu lahir, awet muda, kencang wajahnya. Dari lahir remaja, pemuda, sampai tua begitu saja. Tidak ada saudara. Kenapa Anda tidak mau menerima kenyataan itu? Kenapa tidak bisa menerima diri seperti itu? Anda pasti akan menderita. Betul tidak? Orang Buddha sudah ajarkan kok. Anicca, tidak kekal. Dukkha, ya kan, penderitaan. Ya kan, ya anatta. Tidak ada intinya hidup ini. Semua pasti akan berproses. Akhirnya menua. Coba ya ibu bapak ya. Gigi dulu sangat kuat makan daging. Sekarang ya kan daging yang makan gigi saudara. Karena giginya sudah pada copot. Betul tidak? Ini kan proses kehidupan yang kita tidak bisa tolak. Anda mau bilang apa? Anda mau bilang, aduh tolong dong gigiku, jangan dong sampai protol hilang semuanya, sampai gigi saya tidak ada satupun. Nggak bisa saudara. Coba bayangkan, kenikmatan kita semakin kita menua, kenikmatan hidup semakin berkurang. Betul tidak? Mata kita, saya pun sudah pakai kacamata. Cuma kalau live pakai kacamata kelihatan tua, maka saya tidak pakai kacamata saudara. Nih, kalau pakai gini kayak Huang Paiming kan ya. Raymond Wong itu yang Happy Ghost itu. Nah gitu. Ini kenikmatan kita diambil saudara. Ya kan, gigi kita berkurang kekuatannya, copot gigi palsu. Makan daging ayam, dagingnya makan gigi kita sekarang saudara. Bukan kita makan daging ayam lagi sekarang. Kan begitu. Itu di luar kendali kita kok. Anda mau apa? Nggak mau terima, menderita. Betul kan ya? Jadi contoh-contoh kehidupan nyata yang kita alami sehari-hari begitu. Oke ya. Saya teruskan dulu ya, ini biar kita bisa nanti diskusi ya. Oke, saya teruskan dulu dengan yang kedua saudara. Dipuji, dicela itu di luar kendali kita saudara. Nah, Ratna bisa tolong bantu saya baca Dhammapada ayat 227. Nah, kita dengarkan ya. 227, kita lihat ayatnya ini. Semoga kita semakin sadar bahwa tidak ada orang yang tidak pernah dicela. Ya, tidak ada orang yang selamanya dipuji juga. Tidak ada orang yang selamanya dicela juga. Begitu ya. Nah, kita lihat, dengarkan 227. Silakan. Ya, Dhammapada syair 227. Oh Atula, sejak dahulu kala tidak hanya terjadi sekarang. Mereka mencela orang yang duduk berdiam diri. Mereka mencela orang yang sedikit bicara. Mereka juga mencela orang yang banyak bicara. Tidak ada orang yang tidak dicela di dunia ini. Demikian Dr. Ponijan. Baik, terima kasih saudara. Nah, bayangkan, Buddha sudah jelaskan kepada kita, tidak ada orang yang tidak dicela saudara. Oh Atula, bukan hanya sekarang. Dulu pun sudah ada. Anda diam, dicela juga. Sedikit bicara, kok ngomongnya cuma sedikit. Kebanyakan ngomong, banyak amat ngomongnya. Enggak ada yang tidak dicela saudara. Diam pun dicela. Sedikit ngomong pun diomongin. Banyak ngomong pun diomongin. Jadi inilah fakta hidup. Kalau Anda tidak bisa terima, saya ini ya saudara ya. Saya kan berbicara ya, karena ini profesi saya bicara di mana-mana. Ada orang kadang-kadang ngomong, itu kebanyakan ngomong itu. Ya sudah, dunia ini ya kayak gini. Ya, bahkan ada sebuah kalimat yang mengatakan begini, ketika kita berdiri kita membicarakan orang. Ketika kita duduk gantian kita dibicarakan orang. Itu kan dunia begitu. Kalau Anda tidak mau dibicarakan orang, ya sudah, selesaikan saja hidup Anda. Selesai hidup Anda pun dibicarakan orang. Ini dulu hidupnya nggak bagus ini. Dulu nggak pernah berdana buat Nalanda Foundation ini. Maunya begini-begini. Oh, diomongin orang juga. Jadi saudaraku, itu di luar kendali kita. Omongan orang ya sudahlah, untuk apa? Kalau kita bisa kendalikan diri kita untuk tetap netral. Karena tidak ada orang yang tidak dicela. Tidak ada orang yang dipuji terus-menerus. Dicela terus-menerus juga tidak. Karena kan anicca. Perubahan hidup itu kan terus-menerus terjadi seperti itu kan ya. Nah, oke, saya teruskan dulu saudara ya. Biar kita nanti lihat apa poin yang mau saya sampaikan di sini. Agar kita bisa sampai pada tema kita, menerima diri dan situasi. Kendalikan pikiran saudara. Anda pikiran itu dalam kendali diri Anda. Anda mau berpikir positif, berpikir konstruktif, negatif, destruktif, yang tidak baik Anda sendiri. Kita sendiri punya kendali atas itu. Anda mau bahagia,
terima diri Anda, ya lakukanlah pikiran yang baik. Karena Dhammapada ayat 1 mengatakan pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Barang siapa berucap dan bertindak dengan pikiran jelek, maka penderitaan akan mengikutinya. Seperti roda pedati yang ditarik oleh sapinya. Tapi kalau Anda melakukan sebaliknya, ya, melakukan ucapan dan perbuatan dengan pikiran yang baik, kebahagiaan akan datang seperti bayang-bayang yang tidak meninggalkan tubuh kita. Dhammapada ayat 2, kan begitu. Jadi kendalikan diri kita melalui pikiran yang baik tentunya. Nah, kendalikan ucapan. Nah ini ya, kita coba lihat dulu. Ucapan ada di ayat 100 sampai 102 di Dhammapada. Kalau Anda selama ini, nanti kita coba dengarkan Ratna membacakan ini, karena ini penting buat kita sadari. Kalau selama ini kita berbicara kasar, berbicara yang tidak ada manfaatnya. Setelah mengikuti podcast atau YouTube-nya Nalanda Foundation ini, mari mulai berpikir. Kalau ucapan itu tidak ada gunanya, tidak memberikan kedamaian, tidak memberikan ketenangan, nggak usah ucapkan, saudara. Betul tidak? Ketika ada orang bertanya kepada kita, nah ini kaum bapak hati-hati ya. Ketika istri Anda sudah pakai baju setengah hari, putar kanan, putar kiri, dia tanya sama kita, Pak gimana Pak, bagus nggak? Nah, kalau Anda mau makan siang dengan aman dan nyaman, tanpa ada racun di dalamnya, Anda harus mengatakan, oh bagus. Bukan bohong. Anda berikan kebahagiaan kepadanya pada saat itu. Bermanfaat ucapan itu, bukan bohong loh ya. Kalau memang jelek ya Anda kasih tahu, tapi caranya tidak dengan mencela. Aduh, pakaian kayak begitu kok dikatakan bagus, jangan. Nanti makan siang kita terancam. Kan begitu kan ya. Oke, coba kita dengarkan dulu ya. Satu ayat saja, dia ada 3 ayat sebetulnya ya. Nah, saya minta ayat 102 sajalah kalau begitu ya. Ayat 100, 101, 102. 3 ayat berentet tentang komunikasi yang ada dalam kendali kita gitu ya. 102 saja Ratna, silakan. Ya, Dhammapada syair 102. Daripada membacakan 100 syair yang terdiri dari kata-kata yang tidak berarti, lebih baik sebait syair dhamma yang dapat membuat si pendengar penuh damai. Demikian Dr. Po. Baik, terima kasih. Bayangkan sudah ribuan syair, nggak ada gunanya. Lebih bagus kita menggunakan 1 kata, 2 kata yang bisa memberikan kedamaian, ketenangan buat pendengarnya. Itu dalam kendali kita. Kalau orang maki kita bukan di dalam kendali kita, ya sudah. Anda coba belajar menerima. Tapi karena kita ingin menerima kondisi diri dan situasi, ingin mengubah kondisi saat ini yang mungkin kita merasa nggak nyaman, kita ubah dengan cara apa? Berucap yang baik, berucap yang bermanfaat. Ayat 100-nya mengatakan daripada 1000 kata. Ayat yang 101 mengatakan daripada 1000 syair yang tidak bermanfaat. Ayat 102 mengatakan daripada 1000 bait syair yang tidak berguna. Jadi ini 3 ayat ini kita gunakan untuk melatih diri kita berucap yang baik. Ya, belajarlah untuk berucap yang baik. Nah, bagi Anda, kita yang selama ini masih berucap kasar, hati-hati. Sungguh sakit ucapan kasar itu karena balasannya akan jauh melebihi itu, saudara. Kita ucap kasar, ketemu orang yang tepat, tepat galaknya maksudnya, maka kita akan dapat makian yang jauh lebih besar daripada yang kita makikan. Itu ada di Dhammapada 133, nanti boleh dibaca ya. Saya ke bagian terakhir nih sekarang ya. Terakhir saudara yang saya mau bagi kepada kita adalah bahwa setelah kita mengendalikan ucapan kita, mari kita kendalikan perbuatan kita. Ini penting sekali, nanti saya minta dibacakan terakhir di syair 131, 132 saudara. Ya, Dhammapada 131 dan 132. Saudara, ketika Anda berada di rumah, agar Anda hidupnya lebih tenang, lebih bahagia, coba usahakan 1 hari baca 1 ayat saja. Dhammapada ada 423 ayat, ya, terdiri atas 26 bab, ya, 1 bab beda-beda isinya. Bab pertama misalnya 20 ayat, bab kedua nanti 18 ayat dan seterusnya. Itu nanti Anda baca. Supaya apa? Hidup kita jadi berarti, kita jadi tenang. Semua persoalan kehidupan ada di dalam kitab suci Dhammapada itu. Maka saya selalu tidak bosan-bosan mengampanyekan orang untuk membaca Dhammapada. Karena saya sendiri juga membacanya tiap hari, tiap malam. Saya coba mengerti, merenungkan, dan menyampaikan, meneruskan. Agar orang juga menjadi orang yang baik sebagaimana yang mereka inginkan, tujuan hidupnya menjadi lebih bahagia ya. Kita coba dengarkan 2 ayat terakhir di bagian saya ini di 131 sampai dengan 132. Silakan Rana. Ya, Dhammapada syair 131.
Apabila seseorang ingin hidup bahagia dan memperoleh kesenangan dengan menyiksa makhluk lain, dan makhluk yang tersiksa itu juga mendambakan kebahagiaan seperti yang menyiksa dirinya juga, maka dalam kelahiran berikutnya ia tidak akan memperoleh kebahagiaan. Syair 132. Apabila seseorang ingin hidup bahagia dan memperoleh kesenangan dengan tidak menyiksa makhluk lain yang juga mendambakan kebahagiaan, maka dalam kelahiran berikutnya ia akan memperoleh kebahagiaan. Demikian Dr. Po. Baik, terima kasih Ratna. Nah saudara, Anda mau bahagia, menyiksa makhluk lain, perbuatan buruk Anda tidak pernah akan bahagia. Tapi di ayat 132 dikatakan, jika Anda ingin bahagia dengan tidak menyiksa makhluk lain, maka yang juga mendambakan kebahagiaan sebagaimana kita, maka kita akan bahagia di kehidupan ini dan di kehidupan mendatang ya. Terima kasih banyak Ratna, penonton yang saya hormati. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita untuk bisa menerima kondisi diri kita dan situasi yang ada agar kita bisa bermuara kepada kebahagiaan.